Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Vincent Aldi dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini. Dan pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI menyoroti produk minyak kita yang beredar tanpa izin BPOM, tidak memiliki barcode yang dapat dipindai tanpa tanggal kadaluarsa. Komisi 6 DPR RI menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap peredaran minyak goreng di pasaran. Hal ini menyusul masih ditemukannya minyak goreng yang dijual dengan volume tidak sesuai. Anggota Komisi 6 DPR RI Kawendra Lukistian menyoroti masih ada produk minyak kita yang beredar tanpa izin BPOM, tidak memiliki barcode yang dapat dipindai, tanpa tanggal kadaluarsa, dan bahkan dengan takaran yang kurang dari yang tertera pada kemasan. Kawendra mendorong Satgas Pangan bertindak tegas terhadap produsen yang melakukan pelanggaran agar kepercayaan masyarakat terhadap program minyak kita tetap terjaga. Kalau kemarin ketika kami sidak bersama pimpinan di minyak kita itu sudah tidak ada lagi di pasar yang kemarin kita datangi, itu tidak ada lagi yang kurang dari takaran. Justru kita menemukan kemarin brand lain yang tidak ada BPOM-nya, barcode-nya ketika di-scan tidak bisa, kadaluarsanya tidak ada tanggal kadaluarsanya, bahkan kurang dari takaran yang diinfokan katanya 800 itu, seperti itu. Kita berharap kan minyak kita ini minyak untuk rakyat ya. Jadi kita berikan yang optimal, yang terbaik untuk masyarakat, semua produsen juga kita mendorong dan menginginkan sekali semua sesuai takaran, tidak boleh lagi ada yang melakukan pelanggaran, karena apalagi sekarang dari pemerintah sudah ada Satgas Pangan, artinya bisa menindak tegas ketika ada pelanggaran-pelanggaran tersebut ya. Dan kita berharap semua yang diberikan oleh pemerintah ini untuk apa? Untuk membahagiakan rakyat, jangan dihianati. Kawendra mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dalam membeli minyak goreng serta segera melaporkan jika menemukan produk yang bermasalah di pasar. Samuel dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya di mana Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI menekankan melalui revisi Undang-Undang Sisdiknas, peningkatan akses dan kualitas pendidikan menjadi prioritas utama. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mahfud Abdurrahman berharap revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar lebih efektif menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Melalui revisi Undang-Undang Sisdiknas, peningkatan akses dan kualitas pendidikan menjadi prioritas utama. Beberapa aspek yang menjadi fokus dalam revisi ini antara lain pengembangan kompetensi guru, serta pembaruan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Mahfud menekankan, revisi ini bagian dari upaya besar mewujudkan sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan harapan masyarakat. Aspek lain seperti penerimaan mahasiswa baru juga turut menjadi pembahasan. Sistem pendidikan nasional itu juga bisa mengakomodir lah ya kepentingan perguruan tinggi yang ada terkait tentu dengan tuntutan zaman ya, perkembangan zaman yang begitu berkembang begitu cepat ya, dan juga ya dalam konteks yang lain-lain yang tabrakan di sana sini semua juga disesuaikan, ditata sedemikian rupa dengan harapan ya misi atau tujuan pendidikan Indonesia ke depan itu bisa terwujud dalam bentuk kenyataan, mencerdaskan anak bangsa, terus juga bukan hanya itu sebenarnya kan juga menanamkan nilai moral karena ada tujuan menjadi generasi orang-orang yang bertakwa itu juga ada. Revisi Undang-Undang Sisdiknas diharapkan menjadi langkah awal membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan demi masa depan Indonesia. Dari Yogyakarta, Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menyoroti masih adanya beberapa daerah di Sumatera Selatan yang memiliki APBD besar, namun tingkat kemiskinannya tetap tinggi. Dan kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetap bersama kami di TVR 09. Halo,
saya Meli Guslow, saya dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam. Khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya. Kita melebar ke budaya dan lain-lain. Hari lahirnya engkau Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa. Let's dance together. Get on the dance floor, the party will start. Like this. Let's dance together, let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka nggak apa. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Segera, hanya di TVR Parlemen. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saya sudah. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI menyoroti pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan yang tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah. Anggota Komisi 11 DPR RI Bertu Merlas menyoroti pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan yang telah mencapai 5%, namun belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah. Salah satu penyebabnya adalah pemanfaatan dana bagi hasil sektor pertambangan yang masih belum optimal. Padahal, dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, telah diatur mengenai pembagian hasil dari sektor pertambangan kepada pemerintah daerah. Nah, namun demikian, pemerintah pusat juga punya undang-undang yang membagi hasil daripada sektor pertambangan tersebut melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan dibagi secara adil sehingga daerah-daerah penghasil dapat mendapatkan dana bagi hasil yang cukup besar. Dan kita butuh dari Bank Indonesia agar selalu berdiskusi kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat membangun dari dana bagi hasil tersebut, dari APBD-nya yang cukup besar tersebut, sehingga berdampak baik kepada masyarakat pada umumnya. Dan saya tadi mencontohkan ada beberapa kabupaten di Sumatera Selatan. Bertu mengungkapkan masih ada beberapa daerah di Sumatera Selatan yang memiliki APBD besar, namun tingkat kemiskinannya tetap tinggi. Dari Sumatera Selatan, Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah tindak tegas aksi ilegal alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, terdapat sekitar 3,37 juta hektar lahan hutan yang beralih fungsi menjadi lahan kebun sawit dan tambang ilegal. Komisi 4 DPR RI menegaskan, pelepasan kawasan hutan harus mengikuti aturan perundang-undangan. Anggota Komisi 4 DPR RI Alinmus mengatakan, persoalan izin pelepasan kawasan hutan merupakan persoalan klasik yang tidak kunjung usai. Ia meminta pemerintah lebih tegas terhadap perusahaan yang tidak menjalankan aturan yang berlaku.
Langkah tersebut dianggap krusial mengingat banyaknya perusahaan yang melanggar dan meraup keuntungan besar dengan beroperasi di luar izin yang sah. Perlu dilihat dan dievaluasi apabila tidak sesuai dengan aturan yang berlaku ataupun mungkin kan sering terjadinya kebun kelapa sawit yang sudah diajukan sesuai dengan pelepasan kawasan hutan tapi beroperasi di luar dari pelepasan kawasan hutan izinnya. Tadi sudah disampaikan beberapa perusahaan yang memiliki pelanggaran tentang pelepasan kawasan hutan dan mudah-mudahan kehutanan bisa mengambil langkah secepatnya untuk menegakkan peraturan di perusahaan-perusahaan yang tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Sebelumnya, Menteri Kehutanan telah mengeluarkan surat keputusan Menteri nomor 36 tahun 2025 yang mencantumkan daftar perusahaan yang telah membangun kebun kelapa sawit di kawasan hutan tanpa izin. Surat keputusan tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 yang mengatur tentang penertiban kawasan hutan. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, berdasarkan tinjauan persiapan mudik di ruas tol Jakarta Cikampek, anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti mengungkapkan pemasangan marka jalan di sepanjang jalur mudik sangat dibutuhkan pengendara, terutama ketika malam hari. Dalam rangka memastikan mudik Lebaran 2025 berjalan lancar dan aman, Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah untuk segera siapkan infrastruktur mudik seperti jalan tol, rest area, dan pemasangan rambu untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan tinjauan persiapan mudik di ruas tol Jakarta Cikampek, anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti mengungkapkan, pemasangan marka jalan atau guardrail di sepanjang jalur mudik sangat dibutuhkan pengendara, terutama ketika malam hari. Selain itu, kesadaran masyarakat akan tertib lalu lintas harus diutamakan agar mencapai zero accident. Pastinya kesiapan jalan, bagaimana semoga nanti jalan-jalan tidak banyak lubang, segera dilakukan perbaikan. Saya mengamati dan meminta untuk pemasangan lampu-lampu di jalan-jalan yang rawan karena saya tahu ada beberapa titik-titik yang masih gelap. Kita meminta kepada Direktorat Darat, Dirjen Darat, untuk memasang lampu-lampu di jalan, rambu-rambu, bahkan marka dan guardrail. Lebih lanjut, Novita Wijayanti ingatkan pengelola jalan tol baik di area Trans Jawa hingga Trans Sumatera untuk memastikan kebersihan toilet dan kebutuhan air di rest area. Mengingat rest area menjadi salah satu opsi para pemudik untuk beristirahat, sehingga harus diperhatikan kebersihan dan kenyamanannya. Novita berharap dengan segala kesiapan yang matang oleh pemerintah, masyarakat dapat mudik dan berlebaran dengan aman dan nyaman. Dari Cikampek, Teguh Biantoro, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI sigap lakukan sidak ke Bursa Efek Indonesia di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pasca indeks harga saham gabungan atau IHSG terperosok hingga 6,51% ke level 6.049. Dan kejadian ini pemirsa mengakibatkan penghentian perdagangan saham sementara sempat dilakukan. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen.
akan ada sebanyak 146 juta jiwa lebih yang akan melakukan pergerakan ataupun mobilitas selama libur Lebaran tahun 2025 ini. Prinsip Komisi 5 memastikan mudik Lebaran 2025 ini jauh lebih baik. Saya meminta jaminan kualitas jalan tidak ada yang berlubang di jalan nasional. Yang menemukan jalan berlubang, informasikan saja ke 14080. Kalau dari penurunan harga tiket pesawat, ini sebenarnya skemanya seperti apa? Pemberlakuan diskon itu kan 24 Maret sampai 7 April. Pemerintah sudah mengenakan potongan PPN 6%. Kalau dari data Ibu yang udah Ibu kumpulkan ini dan ada bukti, Ibu bisa nggak melaporkan, Bu? Melaporkan kemana? Melaporkan ini belum ada nih penurunan sesuai dengan ketentuan. Saya baca ini ketika rapat komisi. Oke. Ini sudah saya sampaikan di depannya di RUT, ada di RUT. Maskapai itu kan datang semua nih kemarin. Mereka jawabnya apa, Bu? Hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, penurunan ISHG telah terjadi sejak Oktober 2024 lalu, imbas gejolak di dalam dan di luar negeri. Salah satunya keuangan negara yang mengalami defisit sebesar 31,2 triliun rupiah dan penerimaan pajak Januari hingga Februari ini anjlok lebih dari 30%. Dan simak informasi mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. DPR RI langsung melakukan sidak ke Bursa Efek Indonesia di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pasca indeks harga saham gabungan terperosok hingga 6,51% ke level 6.049. Trading halt atau penghentian perdagangan saham sementara sempat dilakukan selama 30 menit karena IHSG anjlok lebih dari 5%. Trading halt terakhir dilakukan saat perekonomian Indonesia terombang-ambing akibat COVID-19. Namun di sesi perdagangan Selasa 17 Maret lalu, Bursa Efek Indonesia mencatat capital outflow mencapai 10 triliun rupiah. Artinya, investor memindahkan modal dari pasar Indonesia ke pasar saham luar negeri yang dianggap lebih stabil dan menjanjikan. Jika ditarik lebih jauh, IHSG telah mengalami tren penurunan sejak Oktober 2024. Penurunan ini terjadi karena gejolak di dalam dan luar negeri. Di dalam negeri, investor melihat ketidakpastian karena lesunya perekonomian nasional, khususnya di awal 2025. Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan mengumumkan keuangan negara mengalami defisit sebesar 31,2 triliun rupiah dan penerimaan pajak Januari hingga Februari anjlok lebih dari 30%. Kinerja APBN yang terlambat dirilis sekitar 2 hingga 6 pekan juga menyebabkan ketidakpastian di dunia investasi. Sementara itu, di luar negeri, kebijakan Amerika Serikat pasca Donald Trump kembali menduduki kursi presiden jadi faktor besar yang terus menekan IHSG. Karenanya, DPR melakukan sidak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan pemerintah mengambil langkah-langkah cepat. Kunjungan ini mestinya menjadi katalis positif untuk mengembalikan kepercayaan investor. Kami akan mendukung pemerintah untuk hadir dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam tempo yang cepat-cepatnya untuk mengembalikan pasar supaya stabil. Dalam siklus pasar saham, tren penurunan merupakan hal wajar, namun pemerintah tak boleh tinggal diam agar IHSG tak terus terperosok. Berbagai langkah harus dirancang dengan bijak agar para investor tak terus resah. Sejumlah kebijakan publik harus dievaluasi agar perekonomian tak terus bergejolak. Bahwa semua kebijakan fiskal yang ada di Indonesia saat ini berada dalam proses kesinambungan yang sangat kuat. Ada situasi-situasi penurunan itu adalah situasi penurunan awal yang sangat wajar. Dan biasanya kita akan mengalami rebound di proses-proses berikutnya. Jadi kekhawatiran itu tidak perlu berlebihan. Pemirsa, bagi umat muslim, kota Mekah dan Madinah di Arab Saudi merupakan kota yang sangat familiar dan memiliki arti penting dalam agama Islam. Dan pemirsa, kedua kota tersebut memiliki sejumlah hal menarik dan menakjubkan yang bahkan memenangkan rekor dunia. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09.
Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Publik ini perbincangannya kemarin juga disebutkan ini sejak tahun 2018 ya. Jadi angka TAN UBET yang 193 itu mungkin angka potensi angka dalam setahun. Jadi baru setahun. Jadi kalau dalam 5 tahun potensinya mungkin hampir kerugian negara itu sampai 1.000 triliun. Coba bayangin tiap hari ada orang kan BBM itu kan kebutuhan tiap hari loh. Iya kan? Berarti banyak sekali masyarakat ini yang di-prank akibat blending lah bahasa blending mereka. oplosan kalau memang itu benar memang dioplos ya. Pak Nasir Bahar ya dari PAN itu juga bilang sebenarnya dia malah bilang nih udah kegagalan Komisi 6 dari periode yang sebelumnya, Komisi 7 di periode sebelumnya, bahkan kegagalan negara, kegagalan pemerintah. Karena mafia migas ini ternyata belum habis diberantas. Jadi aku nanya-nanya ke warga di Padang nih soal isu Pertamina ini. Dan memang kalau di masyarakat sih kemarin masih belum ramai saat itu, tapi memang masyarakat ada itu trust issue, maksudnya ketidakpercayaan setelah muncul kasus ini. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09 pemirsa. Jika pada umumnya Mekah dikenal sebagai tanah suci karena terdapat Masjidil Haram serta Ka'bah yang merupakan simbolnya. Di sini maka Madinah merupakan tanah suci karena terdapat Masjid Nabawi dan yang merupakan pusat dari kekuasaan Islam. Dan pemirsa memiliki pesona yang sangat indah, bangunannya yang kokoh memancarkan sinar keagungan kedua masjid ini. Masjidil Haram memancarkan keagungannya Sang Khalik, sedangkan Masjidil Nabawi menggambarkan kebesaran Muhammad. Tanpa berlama-lama lagi pemirsa, mari kita saksikan tayangan mengenai kota suci umat Islam di Arab Saudi dalam segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Hai pemirsa Intips TVR Parlemen, kali ini pemirsa kita ajak untuk berjalan-jalan ke Arab Saudi. Tahu nggak, hubungan Indonesia dan Arab Saudi sudah terjalin cukup lama loh pemirsa. Raja Arab Saudi pun juga cukup sering berkunjung ke Indonesia dan tentunya berkunjung ke gedung parlemen DPR RI. Hubungan Indonesia dan Arab Saudi sudah terjalin sejak tahun 1950-an, bahkan masih membekas hingga sekarang. Jika pemirsa berkunjung ke Arab Saudi dan melihat pohon hijau yang rimbun di kanan kiri jalan, nah itu adalah pohon oleh-oleh dari Presiden Soekarno dari tahun 1955. Orang Arab Saudi menyebut pohon yang dikenal dengan nama pohon Mindi itu dengan sebutan pohon Soekarno. Wah, ternyata Indonesia menyumbang hijaunya Arab Saudi ya. Selain menjadi negara dengan jamaah haji terbesar di dunia, Indonesia juga menyumbang pengunjung ziarah ke Arab Saudi melalui ibadah umroh. Jumlahnya tidak main-main, setiap tahun mencapai 500.000 lebih jamaah umroh yang berkunjung ke Arab Saudi. Nah, yuk kita ajak pemirsa berziarah kemana lagi kalau bukan kedua kota yang menjadi tempat suci umat Islam, Kota Mekah dan Kota Madinah. Sekarang kita berkunjung ke Kota Suci Mekah, kota yang menjadi tempat kelahiran Nabi Muhammad sekaligus menjadi kota tempat lahirnya agama Islam. Di Kota Mekah terdapat Ka'bah yang sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Ka'bah yang berbentuk kubus ini kini digunakan sebagai arah atau kiblat untuk beribadah bagi umat Islam. Berada di dalam masjid suci yang dikenal dengan Masjidil Haram. Setiap tahunnya jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia mengunjungi Ka'bah untuk berdoa langsung.
baik dalam momen ibadah haji yang hanya terjadi setahun sekali atau dalam momen ibadah umroh yang bisa dilaksanakan kapan saja. Di sekitar Masjidil Haram, tentunya umat muslim bisa menanti-nanti untuk mengikuti sholat berjamaah langsung di depan Ka'bah. Umat Islam melakukan berbagai ritual keagamaan yang masing-masing memiliki makna yang mendalam bagi umat Islam. Seperti kegiatan tawaf atau kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Saat tawaf, pemirsa bisa menyentuh langsung Ka'bah mulai dari Hijir Ismail hingga mencium batu suci yang dikenal dengan Hajar Aswad. Selesai tawaf, pemirsa bisa melanjutkan kegiatan sa'i atau lari-lari kecil sebanyak 7 kali dari Bukit Syafa dan Bukit Marwah secara bolak-balik. Kegiatan sa'i ini mengingat perjuangan Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim, untuk mencari air bagi anaknya Nabi Ismail. Perjuangan Siti Hajar inilah yang kemudian menjadikan Masjidil Haram menjadi kota suci sejak dahulu. Karena di daerah tandus Mekah ini akhirnya mengalir air suci yang dikenal dengan mata air Zam-Zam. Di Mekah, untuk mengetahui sejarah peradaban Arab Saudi, pemirsa bisa berkunjung ke Museum Al-Amaudi. Museum yang menyajikan keunikan warga Arab Saudi dilihat dari sisi gaya hidup atau kebiasaan masyarakat Arab Saudi. Dari kota Mekah, kita mengunjungi satu lagi kota suci umat Islam di Arab Saudi. Di mana lagi kalau bukan kota Nabi, yaitu kota Madinah. Di kota Madinah inilah sejarah mengukir peradaban bagi umat Islam. Nabi Muhammad wafat di kota Madinah, kota yang dia bangun menjadi kota modern Islam pertama di dunia. Di kota Madinah terdapat Masjid Nabawi. Di dalam masjid terdapat beberapa tempat suci sekaligus bersejarah. Di antaranya adalah makam Nabi Muhammad yang dikenal sebagai Raudah. Selain itu, di dalam Masjid Nabawi juga ada mimbar Nabi. Di sini konon dulu Nabi Muhammad melakukan dakwah kepada masyarakat Madinah. Karena dakwahnya yang penuh cinta kasih, masyarakat Madinah berbondong-bondong masuk Islam hingga kini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Masjid Nabawi adalah masjid yang sangat indah dengan ornamen Islam yang sangat menarik. Di Masjid Nabawi, pemirsa bisa beribadah dengan sangat nyaman dan khusyuk karena lingkungan Masjid Nabawi yang berkesan modern dan Islami. Nah, itu tadi beberapa hal penting dan menarik yang bisa kita informasikan untuk pemirsa TVR Parlemen. Setelah ini, apakah pemirsa tertarik untuk berkunjung ke Arab Saudi? Tentu dong, bagi umat Islam kan beribadah haji wajib hukumnya bagi yang mampu. Pemirsa TVR Parlemen di kanal TVR 09 edisi pagi ini, segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya Vincent Aldi. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.